Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik khasiat pisang kepok untuk pemulihan asam lambung. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah khasiat pisang kepok ya, untuk pemulihan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season ini ya, saya sharingkan hal ini ya, karena ini penting ya, dengan kita memahami khasiat daripada pisang kapok ini cukup membantu kita ya, dalam kita mengatasi ya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, khususnya gangguan asam lambung dan GERD-nya ya. Nah, ini karena apa? Karena pisang kepok memiliki beberapa khasiat yang perlu kita pahami ya. Nah, untuk itu tolong simak ya video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Baik teman-teman ya, jadi langsung saja kepada topik pokok permasalahan kita, yaitu tentang khasiat ya, khasiat atau manfaat atau kegunaan pisang kepok dalam pemulihan asam lambung. Teman-teman semua, jadi pisang termasuk buah-buahan ya, termasuk makanan ya, yang ini kalau istilahnya kita bisa menemukan kecocokan, jadi buah-buahan kalau cocok ya, itu bisa untuk obat ya. Tapi sebaliknya, jika itu tidak cocok, nah itu malah mungkin ya tidak berfaedah ya, justru malah sebaliknya. Nah, contohnya ketika kita pada saat asam lambung kita masih sering kambuh misalkan ya, tetapi kita terlalu banyak buah yang asam-asam ya, ini itu kadang membuat menjadi perih ya, menjadi perih, akhirnya menjadi kembung, menjadi bekas, sembelit dan seterusnya ya, karena memang pilihan kita itu belum begitu cocok. Nah, maka dari itu ini salah satu sampel ya, jadi dari manfaat buah yang menurut saya ini sangat cocok ya, karena saya bisa sampai dengan sembuh total katakanlah, ini termasuk herbal alami ini ya. Jadi pisang kepok ini termasuk andalan bagi saya ya, setelah kunyit ya. Jadi yang pertama itu kunyit, yang kedua itu pisang kepok. Maka dari itu saya sharingkan buat teman-teman ya, mudah-mudahan buat teman-teman juga
bermanfaat dan akhirnya bisa mengatasi gangguan asam lambung, ketensiasi psikosomatis teman-teman menjadi cepat membaik gitu. Nah, jadi buah yang cukup menyembuhkan lah menurut saya, menyembuhkan dari gangguan ini ya, salah satunya ini adalah pisang kepok ya. Ini jadi dari bermacam-macam buah itu sudah saya coba teman-teman ya, dan terutama kenapa pilihannya menjadi pisang kepok, karena pertama memang secara fasilitas ini adalah hasil kebun lah, hasil kebun yang hampir setiap orang itu punya ya. Ketika punya kebun itu yang paling alami ya memang tanaman pisang ya, ibaratnya tidak dirawat itu sudah tumbuh dengan sendirinya. Nah ini kebetulan saya juga seperti itu. Jadi untuk buah yang namanya pisang itu hampir tidak pernah berhenti ya, di kebun itu selalu ada. Nah itu walaupun jenisnya bermacam-macam ya, bermacam-macam, tidak hanya pisang kepok tapi ada pisang-pisang jenis yang lain ya. Tapi ya tidak apa-apa itu untuk variasi ya, tetapi yang paling cocok untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung ya, dari pengalaman yang saya praktekkan itu adalah pisang kepoknya ya. Nah kemudian kapan kita makan pisang kepok ya, atau cara makannya. Nah itu kita makan sebelum makan teman-teman. Jadi kalau kita makan sehari itu kan 3 kali. Nah berarti kita butuh yaitu 3 pisang kepok dalam 1 hari ya, 1 hari ketika gangguan asam lambung kita masih cukup tinggi terutama ya. Nah, jadi sebelum kita makan besar ya, katakanlah sebelum sarapan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, nah itu saya awali makan pisang kepok dulu itu. Dan cara makannya itu yang penting pisang sudah matang ya, sudah matang itu sudah kuning. Contohnya seperti ini teman-teman. Ya, ini sudah kuning. Cuma ini maaf ya, ini sampelnya ini bukan pisang kepok ya, tetapi pisang yang lain lah. Ini namanya bukan pisang kepok, tapi hampir sama. Besarnya juga hampir sama seperti ini ya. Ini pisang yang sudah masak. Nah, ketika sudah seperti ini ya sudah, kita langsung kupas kemudian langsung kita makan saja ya. Itu seperti itu. Tetapi misalkan kau mau direbus ya menjadi pisang rebus itu juga boleh ya. Bahkan tidak direbus ya, dibakar juga bisa ya, dibakar bisa biar hangat ya. Nah itu kalau mau dibakar masih pakai kulitnya aja ya, nanti setelah itu kemudian kita kupas kita makan itu rasanya sudah hangat, itu juga bisa. Tetapi bisa juga dibakar untuk fungsi yang lain ya, ketika misalkan kita sedang ini mules ya, mules atau mencret ya. Nah itu supaya menjadi mengeras BAB-nya itu juga bisa dengan pisang kepok ya, tetapi pisang yang masih mentah. Masih mentah itu masih hijau teman-teman ya, masih hijau. Nah kemudian kita kupas ya, kemudian kita bakar. Nah setelah dibakar langsung saja kita makan. Nah itu rasanya juga enak ya, rasanya enak cuma agak keras. Nah itu biasanya nanti BAB kita menjadi mengeras juga ketika kita makan pisang kepok mentah dibakar. Itu seperti itu ya. Nah kali ini karena untuk istilahnya mengatasi asam lambung, nah kita pilih pisang kepok yang sudah matang ya, sudah matang. Ini ciri-cirinya sudah kuning seperti ini. Itu seperti itu. Nah kemudian cara makannya yaitu tadi ya, kita makan sebelum makan ya, kemudian langsung dimakan saja ketika pisang itu sudah masak ya, sudah kuning ya, itu seperti itu. Tapi kalau misalkan mau direbus juga boleh. Nah supaya tidak bosan ya, sekali-kali direbus nggak apa-apa ya, sekali-kali langsung aja juga nggak apa-apa ya, bahkan digoreng pun sebenarnya bisa ya, asalkan itu tidak terlalu banyak gitu, seperti itu. Tetapi itu untuk tingkatan nanti ketika kita sudah mulai membaik ya. Kalau ketika kita masih istilahnya asam lambung kita masih tinggi, nah sebaiknya seperti ini saja. Jadi pisang matang ya, kemudian langsung kita makan saja. Makannya ya mudah, biasa saja ya. Contohnya kita ambil satu ya, nah seperti ini langsung aja dikupas saja begini ya, dikupas ya. ini
bisa saya makan juga ini teman-teman. Nah, langsung aja kayak gini langsung dimakan. Nah itu ya, jadi biasa saja, jadi enak lah rasanya itu seperti itu. Manisnya nggak terlalu manis ya, dan juga tidak asam ya, jadi rasanya enak itu seperti itu. Nah ini yang lebih penting lagi kita ketahui adalah beberapa khasiatnya teman-teman ya. Nah beberapa khasiat ketika kita makan pisang kepok ya, kemudian dihubungkan dengan gangguan kita ya, yaitu mengalami asam lambung, GERD ya. Nah ini mengapa menjadi cocok? Karena memiliki beberapa khasiat. Nah khasiat yang pertama ya, ketika kita rajin makan ini pisang kepok, yang pertama adalah bisa melancarkan pencernaan ya. Nah ini cocok sekali karena pada saat kita mengalami gangguan asam lambung ya, itu pencernaan kita seperti menjadi tidak lancar. Kenapa begitu? Yaitu karena asam lambung tidak normal ya. Nah sehingga kadang kita menjadi merasa kok rasanya perut selalu penuh ya, seperti pencernaan kayak nggak berjalan ya, seperti tetap aja, atau ada yang sebaliknya kok menjadi lapar terus ya, itu seperti itu. Pokoknya intinya menjadi tidak normal. Nah tidak normalnya itu karena memang pencernaan itu menjadi tidak lancar. Nah ini dengan kita rajin makan pisang kepok ini akan melancarkan metabolisme pencernaan. Nah, oleh karena itu nanti ya akhirnya asam lambung menjadi normal dan akhirnya menjadi membaik teman-teman. Ketika asam lambung normal ya otomatis GERD pun tidak akan terjadi ya. Nah ketika GERD tidak terjadi, sensasi-sensasi yang sering muncul di seluruh tubuh kita juga akan menghilang. Ketika sensasi menghilang, akhirnya kecemasan pun menghilang. Karena kecemasan kita itu sering dipicu oleh munculnya sensasi-sensasi yang kita rasakan, yang menyakitkan, yang tidak mengenakan badan. Nah, setelah kita merasa nyaman, akhirnya pikiran pun akan menjadi positif. Sehingga yang tadinya kita mengalami psikosomatik, itu pun akan menghilang. Nah, ini rantainya itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu yang pertama ya, jadi melancarkan pencernaan. Jadi kalau pencernaan ini lancar beres, semuanya itu akan membaik teman-teman itu ya. Nah ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, ketika kita rajin ini ya makan pisang kepok itu bisa meningkatkan imun tubuh ya. Nah kita tahu bahwa imunitas tubuh kita itu selalu dibutuhkan ya, yaitu untuk meningkatkan daya tahan ya, untuk melawan istilahnya penyakit atau apa, yaitu dari imunitas tubuh. Jadi tubuh itu bisa sembuh dengan dirinya sendiri ketika imunitasnya itu selalu terbangun teman-teman. Nah ini pisang kepok ini akan membangun imunitas tubuh ya, sehingga tanpa disadari tahu-tahu kita sudah menjadi energik ya, menjadi bertenaga, menjadi tidak lemes lagi ya, perut rasanya sudah nyaman. Nah tahu-tahu kita menjadi sembuh hanya dengan jalan kita rutin ini, dengan memanfaatkan khasiat pisang kepok. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pisang kepok itu juga bisa menurunkan ketegangan saraf ya. Nah pada saat kita mengalami anxiety disorder ya, kemudian psikosomatik, itu adalah sumbernya dari pikiran, di mana pikiran yang negatif itu akan membuat saraf menjadi tegang. Nah sifat daripada pisang kepok ini akan merilekkan ya, merilekkan bahkan menurunkan ketegangan saraf-saraf, sehingga ini baik sekali ya, termasuk juga secara tidak langsung juga akan berkhasiat terhadap ketegangan pikiran, ketegangan saraf ya, sehingga seperti rasa-rasa cemas, rasa takut ya, yang diakibatkan dari ketegangan pikiran itu pun akan rileks dan akhirnya juga akan menjadi menghilang. Nah itu teman-teman ya, jadi luar biasa ya, itu seperti itu. Nah itu yang ketiga ya, menurunkan ketegangan saraf. Kemudian yang keempat,
manfaatnya adalah mengatasi sembelit, teman-teman. Jadi ketika kita rajin ini makan pisang kepok ya, sembelit itu akan teratasi atau tidak memunculkan sembelit ya. Ketika ada sembelit juga akan menjadi cepat menghilang. Karena apa? Karena sifatnya ini memacu ya keluarnya ini kotoran-kotoran di dalam perut kita ya. Contohnya kita menjadi mudah BAB ya, menjadi mudah sendawa. Nah, ini menjadi mudah buang angin. Nah, ini karena dipicu oleh kita rajin makan pisang kepok itu, teman-teman. Jadi pokoknya membuat kita nyaman lah, intinya seperti itu ya. Nah, itu mengatasi sembelit yang keempat. Kemudian yang kelima, pisang juga menambah karbohidrat ya. Kita tahu bahwa karbohidrat itu dibutuhkan oleh tubuh kita ya, supaya kita berenergi ya, menjadi bertenaga ya. Jadi walaupun kita tidak makan nasi, kalau kita makan pisang itu sebenarnya sudah ada karbohidrat dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi semakin berenergi, semakin energik, semakin bertenaga. Nah, itu seperti itu. Nah, ini cocok buat kita yang mengalami asam lambung gejala inisiatif psikosomatis, di mana kita sering merasakan lemes, tidak bertenaga, jalan sedikit ngos-ngosan. Nah, itu yang perlu kita bangun terus ya. Nah, ternyata pisang kepok ini bisa ya, karena bisa menambah karbohidrat untuk membangun tubuh kita supaya menjadi lebih bertenaga. Nah, itu khasiat yang kelima ya. Nah, kemudian yang keenam ya, masih manfaat daripada pisang kepok, yaitu ternyata juga bisa mengatasi seperti gangguan-gangguan sensasi di lambung ya. Contohnya kita merasakan kembung, begah ya, bahkan perih, itu pun akan menghilang dengan kita rajin ini apa makan ini pisang kepok. Karena apa? Karena ya tadi, dari seperti fungsi yang pertama kan melancarkan. Ketika kita pencernaan menjadi lancar ya otomatis ya seperti kembung, begah, sembelit, perih pun itu pun akan menghilang. Nah, maka dari itu cuma karena ini sifatnya herbal, apalagi herbal alami, karena sifatnya hanya makanan biasa, makanan alami, maka jadikan kita itu ya pembiasaan kita, selama belum membaik rajin saja kita di setiap hari lah itu usahakan makan itu pisang kepok, dan usahakan dimakan sebelum makan. Itu insya Allah nanti akan menjadi membaik, dan biasanya itu juga nanti sembuhnya menjadi permanen, karena kita memanfaatkan istilahnya herbal yang alami, yang memang itu bentuknya makanan, bukan obat-obat, katakanlah obat kimia atau apa ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang manfaat keenam ya. Kemudian manfaat yang ketujuh yaitu bisa mengatasi diare ya, diare, mencret, mules, yaitu tadi apalagi dengan cara dibakar ya, seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi pisang kepok bisa untuk istilahnya obat diare ya, obat mules, mencret. Itu dengan cara itu kita ambil pisang kepok yang masih mentah, kemudian kita kupas ya, kemudian kita bakar ya. Nah, setelah dibakar ya udah kita makan aja. Nah, itu. Nah, syukur ditambah dengan sedikit kunir ya. Jadi pisang kepok dibakar, tambah sedikit kunyit lah ya, seruas itu, kemudian tambah sedikit garam. Nah, udah dimakan dengan ampasnya keseluruhan. Nah, itu insya Allah nanti akan segera sembuh dari itu, dari diare, mules, itu seperti itu. Nah, itu manfaat yang ketujuh. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang kedelapan, ternyata pisang kepok juga berkhasiat ya untuk menyehatkan usus besar. Jadi pencernaan itu kan setelah dari lambung masuk ke usus ya. Nah, ternyata ini juga usus akan menjadi lebih sehat juga ya, karena dilancarkan oleh pisang kepok itu tadi. Jadi pokoknya luar biasa lah. Tinggal istilahnya kita rutin saja, itu insya Allah nanti gangguan teman-teman yang selama ini masih dikeluhkan ya, khususnya gangguan seputar asam lambung, GERD ya, nah itu akan membaik hanya dengan cara itu. Tetapi kita memang harus istilahnya yakin juga dengan apa yang kita lakukan,
bahwa itu akan menyembuhkan. Dan yang kedua juga kita harus ini konsisten dengan prosesnya. Jadi sesuatu itu pasti berproses. Jangan kita berharap sesuatu itu selalu instan ya. Kalau baru makan sekali kemudian langsung istilahnya sembuh total, yaitu kemungkinannya sangat kecil ya. Tetapi dengan rutinitas, jadi bagaikan kita menanam pohon ya, itu tidak langsung berbuah, tapi kita menebarkan biji, kemudian tumbuh, kemudian kita rawat, kemudian tumbuh besar pohon itu baru berbuah ya. Nah, kita nunggu sampai dengan berbuah itu seperti itu. Makanya dibutuhkan kesabaran dan konsistensi ya kita untuk selalu stabil. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, ketensian psikosomatis akan segera membaik atau akan segera disembuhkan, bahkan menjadi sembuh total. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.